Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Dafarkan Nugroho. Di sini, aku akan menjelaskan ke kalian apa itu teks deskripsi. Mau tahu nggak sih di dalam teks deskripsi ada apa aja? Kalau mau tahu, mari dengarkan video berikut ini. Nah, yang pertama ada pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi memaparkan objek atau tempat secara terperinci, berisi pemaparan atau penggambaran yang detail sehingga seolah-olah pembaca dapat membayangkan objek atau tempat yang digambarkan dalam teks tersebut. Tujuan dari teks deskripsi adalah memerincikan dan menggambarkan objek dari sudut pandang penulis, agar pembaca ikut terlibat dalam peristiwa dan perasaan yang dialami penulis. Kemudian ada struktur teks deskripsi. Struktur dari teks deskripsi itu ada 3: identifikasi, deskripsi bagian, simpulan. Identifikasi berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Deskripsi bagian berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Simpulan berisi kesimpulan tentang objek yang dideskripsikan. Selanjutnya, ada jenis paragraf berdasarkan ide pokoknya. Ada beberapa jenis paragraf berdasarkan tentang ide pokoknya, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran, paragraf iteratif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang memiliki ide pokok di awal. Paragraf induktif adalah paragraf yang memiliki ide pokok di akhir. Paragraf campuran adalah paragraf yang memiliki ide pokok di awal dan di akhir. Paragraf iteratif adalah paragraf yang memiliki ide pokok di tengah. Nah, materi selanjutnya ada kohesi dan koherensi. Kohesi. Kohesi adalah hubungan antar unsur yang satu dengan unsur yang lainnya dalam wacana, sehingga tercipta pengertian yang apik atau koheren. Kohesi merujuk pada perpaduan bentuk yang melibatkan penggunaan unsur-unsur bahasa seperti kata ganti, konjungsi, pengulangan, dan pelesapan untuk menghubungkan kalimat paragraf secara eksplisit. Koherensi. Koherensi adalah aspek tuturan yang melibatkan bagaimana ide-ide disusun dan dikembangkan untuk membentuk pesan yang jelas dan logis. Koherensi berfokus pada struktur dan pengembangan makna secara keseluruhan, sehingga kalimat memiliki kesatuan makna yang utuh. Alat-alat kohesi. Yang pertama ada repetisi. Repetisi adalah perulangan bunyi, suku kata, atau bagian lain dari kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Repetisi merupakan bagian dari majas penegasan dan kerap digunakan sebagai sarana retorika. Berikut adalah contoh repetisi. Alat kohesi selanjutnya adalah konjungsi. Konjungsi adalah kata yang berfungsi untuk menghubungkan dua kata, frasa, klausa, atau kalimat. Dalam bahasa Indonesia, konjungsi sering digunakan untuk menyusun kalimat majemuk dan memperjelas hubungan antar bagian dalam sebuah kalimat. Selanjutnya ada jenis-jenis konjungsi. Yang pertama ada konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur yang derajatnya sama-sama penting. Contoh katanya dan, atau, melainkan, padahal, sedangkan, serta, juga tetap. Selanjutnya konjungsi korelatif adalah konjungsi yang berpasangan untuk menghubungkan dua unsur yang setara. Contohnya, demikian berpasangan dengan sehingga, baik berpasangan dengan maupun, tidak hanya berpasangan dengan tetapi juga, makin berpasangan dengan kian, entah berpasangan dengan entah, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur yang tidak setara. Berikut ini adalah contoh dari konjungsi subordinatif. Selanjutnya ada konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Konjungsi antar kalimat selalu diawali oleh huruf kapital, kemudian diikuti tanda koma. Contohnya, namun, akan tetapi, kemudian, setelah itu, oleh karena itu, oleh sebab itu. Alat kohesi selanjutnya adalah kata ganti atau penyulihan. Kata ganti adalah kata atau ungkapan yang digunakan untuk menggantikan satu kata, frasa, atau ungkapan lainnya dalam suatu kalimat. Kata ganti orang. Yang pertama ada kata ganti orang pertama. Adalah kata ganti yang mengacu pada orang yang berbicara atau menulis. Contoh kata ganti orang pertama, saya, aku, kami, kita. Yang kedua ada kata ganti orang kedua. Digunakan untuk merujuk kepada lawan bicara atau orang yang sedang diajak berbicara. Contoh kata ganti orang kedua, kamu, engkau, Anda, kalian. Yang ketiga,
ada kata ganti orang ketiga. Digunakan untuk merujuk pada orang yang tidak terlibat dalam pembicaraan atau interaksi langsung. Contoh kata ganti orang ketiga: ia, dia, beliau, mereka. Kata ganti tunjuk adalah kata yang menunjuk pada suatu tempat dan pada suatu benda. Contoh kata ganti petunjuk: ini, itu, sana, sini, situ. Alat kohesi selanjutnya adalah pelesapan atau elipsis. Pelesapan adalah penghilangan unsur subjek, predikat, objek, keterangan pada sebuah struktur secara sengaja untuk mengefektifkan kalimat, sebab unsur itu sama dengan yang ada pada struktur yang lainnya. Ini adalah contoh kalimat pelesapan. Selanjutnya ada kata serapan. Kata serapan. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. Jenis-jenis kata serapan. Yang pertama ada kata serapan adopsi. Adopsi merupakan penyerapan kosakata asing ke bahasa Indonesia tanpa mengubah pelafalan, ejaan, maupun penulisan. Contoh dari kata serapan adopsi yaitu data, berasal dari bahasa Inggris yakni data. Film, berasal dari bahasa Inggris yakni film. Angka, berasal dari bahasa Sanskerta yaitu angka. Selanjutnya ada kata serapan adaptasi. Adaptasi merupakan proses penyerapan kosakata asing ke bahasa Indonesia dengan adanya perubahan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Perubahan itu berupa ejaan, penulisan, maupun pelafalan. Contoh serapan adaptasi diantaranya: bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu business. Aktor berasal dari bahasa Inggris yaitu actor. Baca berasal dari bahasa Sanskerta yaitu fakca. Jenis kata serapan berikutnya yaitu terjemahan. Terjemahan merupakan proses penyerapan kosakata asing dengan cara mengambil konsep dasar dari bahasa ahli, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jenis kata serapan ini biasa dikenal dengan nama pungutan. Contoh kata serapan terjemahan yaitu uji coba berasal dari bahasa Inggris yakni try out, unduh berasal dari bahasa Inggris yakni download, suku cadang berasal dari bahasa Inggris yakni spare part. Jenis kata serapan selanjutnya yakni kreasi. Penyerapan kosakata dengan cara kreasi serupa dengan cara terjemahan atau pungutan. Perbedaannya hanyalah pada bentuknya yang tidak dituntut sama dengan kata asalnya. Misalnya, bila kata asalnya berjumlah satu kata, kata serapan dapat menjadi dua kata. Contoh kata serapan kreasi diantaranya: berhasil guna berasal dari bahasa Inggris yakni efektif. Daring atau dalam jaringan berasal dari bahasa Inggris yakni online. Luring atau luar jaringan berasal dari bahasa Inggris yakni offline. Nah, mungkin itu saja pembelajaran dari aku. Semoga bermanfaat bagi kalian ya. Bye-bye.